In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. You are my universe and I just want to put you first. You are my universe and you make my world light up inside. 어둠이 내겐 더 변했었지. 길어진 그림자 속에서. And they said that we can't be together because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhal musahidun. Fi hazal yawm arbi'i salasatin min November al-Mubarak. Nahnu min firqa Darul Lawar, nahnu anfi Keraton Qadariyah, nahnu min madrasati aliyah islamiyah at-takamuliyah al-mumtaz. Nu'akidu ala millati as-saksi al-mabadi as-sasiyah al-khumsah. Falidhalika sanuqabila ahada min rawiyatin linajida isti'la mat an ma'rifatin baladiyatin takofiyatin buntianak. Syariku wa syahidu ma'ana idi akhiri video. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salwa Mutmainah akan bertanya tentang Keraton Qadariyah kepada apa namanya? Nama saya Doni Iswara. Kepada Bapak Doni Iswara. Nyambil ya, enggak apa ya? Pak, santai juga Pak. Jadi Salwa mau nanya tentang keraton itu apa? Penyebutan yang benar untuk istana ini istana Qadariyah, bukan keraton. Jadi dari depan sana, dari gerbang, kemudian di atas ini ada tulisan Arab Melayu. Tulisannya Istana Qadariyah. Itu sebutan keraton itu karena akulturasi budaya. Ada orang-orang Jawa, ada orang-orang Sumatera, Bali yang ada di sini yang menyebut kerajaan mereka masing-masing itu keraton. Jadi latah ikut-ikutan nyebut juga di sini keraton. Tapi sebenarnya kita di istana ini menyebutnya Istana Qadariyah. Lanjut. Kalau Qadariyah tuh kan kata-kata yang tersendiri kan udah terpisah dari istana. Qadariyah tuh apa maknanya? Nah, di satu kesatuan. Nama rumah ini, nama bangunan ini Istana Qadariyah. Oh. Nah, begitu. Nama kesultanannya, nama kerajaannya Kesultanan Pontianak atau Kerajaan Pontianak. Nama kesultanannya seperti Sambas, nama kesultanannya Kesultanan Sambas. Nama bangunan istananya Istana Wasikubillah. Seperti Sintang, nama kerajaannya Kerajaan Sintang. Nama bangunan istananya Istana Al-Mukarramah. Nah, gitu. Begitu juga dengan Pontianak. Nama kesultanannya Kesultanan Pontianak atau Kerajaan Pontianak. Nama istananya, bangunannya Istana Qadariyah. Jadi kadang orang nulis surat itu kan kepada sultan, misalnya kan di Kesultanan Qadariyah Pontianak. Nah, Qadariyah itu nama istana ini. Sebut saja Kesultanan Pontianak, udah cukup. Gitu. Kalau perbedaan
dari keraton, dari istana-istana yang lain tuh apa dari istana Qadariyah? Ya, perbedaan Kesultanan Pontianak dengan kerajaan-kerajaan lain di seluruh Indonesia, 99% kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia ini adalah kerajaan dengan peralihan keyakinan dari Hindu ke Islam, dari Buddha ke Islam, dari animisme dinamisme ke Islam, atau dari keyakinan lain ke Islam. Sementara Istana Qadariyah ini atau Kesultanan Pontianak ini itu berdiri sudah dengan membawa syariat Islam, karena pendirinya yang langsung berasal dari Arab atau dari Hadramaut, Yaman. Jadi kita tidak menjadi kerajaan peralihan keyakinan karena sejak berdiri sudah membawa syariat Islam. Dengan begitu kita tidak memiliki ritual-ritual budaya, ritual-ritual adat seperti kerajaan-kerajaan lain di Nusantara ini. Seperti kalau misalnya di Landa itu ada namanya tumpang negeri, kalau di Mempawah itu namanya robo misalnya. Kalau di Sanggau atau di Tayan itu namanya mandi bedel. Di Kesultanan Pontianak kita tidak punya itu, tidak punya kekhasan seperti itu. Yang kita miliki hanya yang sesuai dengan apa yang dianut oleh umat Islam. Kita merayakan 1 Muharram, kita merayakan Isra Mi'raj, kita merayakan Maulid Nabi, kita merayakan 17 Ramadan, kita merayakan 1 Syawal. Apa yang diperingati di saat ini di PHBI atau peringatan hari-hari besar Islam di Indonesia itu sudah sama dengan apa yang selalu diperingati setiap tahunnya dari Pontianak ini berdiri dengan apa yang diperingati di Republik sekarang, di Indonesia sekarang. Jadi kita tidak perlu mengganti apa-apa, makanya kita masih bisa tetap aktif. Kesultanan Pontianak masih bisa tetap melaksanakan banyak aktivitas karena kita tidak memiliki ritual kecuali apa yang diperingati oleh umat-umat Islam. Langsung untuk pertanyaan yang selanjutnya, kenapa Kesultanan Pontianak ini didirikan tuh alasannya apa? Pertama, niat awal Sultan yang pertama, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada 1771 itu bukan mendirikan kerajaan atau kesultanan, tapi seperti rubat, seperti ma'had, seperti kotanya pesantren, bukan kerajaan. Karena memang pakemnya Sultan Abdurrahman adalah pakem dakwah, atau kofadisnya itu kofadis dakwah, penyebaran ajaran-ajaran agama Islam. Tetapi pada masa itu penduduk yang berada di sini, kemudian dukungan dari banyak kerajaan meminta kepada Sultan Pontianak pada saat itu sebelum menjadi sultan supaya mendirikan kerajaan saja di Pontianak ini, maka berdirilah Kesultanan Pontianak itu. Kalau untuk sekarang fungsi dari Kesultanan Pontianak ini apa, Pak? Sama seperti visi misi dakwah, menyebarluaskan ajaran agama Islam. Yang paling penting adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangan Allah, gitu kan? Itu visi misinya. Untuk lebih jelasnya, kapan berdirinya Kerat? Gimana? Untuk lebih jelasnya berdirinya Kerat Sejarah berdirinya. Oke. Sejarah berdirinya dimulai dari tahun 1771 sebagaimana di Pontianak diperingati setiap tanggal 23 Oktober, kan? Sejak itu setiap tahunnya kita peringati di Kota Pontianak, dan saat ini sudah memasuki usia yang ke-250 tahun. Nah, Pontianak sendiri atau Kesultanan Pontianak sendiri sudah memiliki 9 generasi kesultanan sejak berdirinya. Di masa awal itu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, kemudian digantikan oleh 2
anak kandungnya. Pertama Sultan Syarif Qasim, yang kedua Sultan Syarif Usman Al-Qadri. Mereka menjadi Sultan Pontianak yang kedua dan ketiga. Dilanjutkan oleh anaknya Sultan Usman, yaitu Sultan Syarif Hamid Al-Qadri atau Sultan Hamid I, anak Sultan Usman. Digantikan lagi oleh putranya Sultan Hamid I, Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri. Kemudian digantikan lagi oleh putranya Syarif Yusuf, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri menjabat sebagai Sultan Pontianak yang ke-6. Terus generasi berikutnya ke Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri atau lebih tenar, lebih dikenal dengan sebutan Sultan Hamid II. Nah, di masa Sultan Hamid II ini masa peralihan, bukan peralihan keyakinan, tapi peralihan dari pemerintahan kedaulatan kesultanan atau kerajaan menjadi integrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita secara resmi bergabung di Indonesia itu secara resmi 29 Desember 1949. Tapi sudah ada usaha-usaha, upaya-upaya untuk mengintegrasikan diri. Nah, pada masa Sultan Pontianak yang ke-7 inilah kita berintegrasi dengan Republik Indonesia, bergabung dengan Republik Indonesia. Cuman tidak pada masa awal di tanggal 17 Agustus 1945 itu, melainkan pada masa pasca Konferensi Meja Bundar kedua atau KMB 2, resminya 29 Desember 1949. Nah, setelah itu Sultan Hamid II hanya menjadi simbol pemersatu, simbol adat, simbol budaya, simbol agama Islam di Kesultanan Pontianak. Tidak lagi membawa kedaulatan atau menjadi pemerintahan kesultanan seperti ayah dan kakek-kakeknya. Sampai dengan wafatnya Sultan Hamid II, kemudian digantikan oleh keponakan beliau, Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri, yang menjadi Sultan Pontianak yang ke-8. Lalu digantikan lagi oleh putranya Sultan Syarif Mahmud Al-Qadri menjadi Sultan Pontianak yang ke-9. Nah, 3 sultan, Sultan Hamid II tadi, kemudian Sultan Abu Bakar, lalu Sultan Mahmud Melvin. Nah, ini adalah sultan yang tidak membawa kedaulatan. Nah, maksudnya tidak memerintah seperti presiden gitu, tetapi menjadi simbol pemersatu antar suku, antar penganut agama, kemudian menjadi simbol adat dan simbol kebudayaan di wilayah kota Pontianak. Seperti itu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Oke, alhamdulillah. Santai ya. Bukan lagi ngetes nih. Jadi dari Sultan Hamid II tuh sudah jadi simbol lah ya Pak ya? Iya, simbol adat, simbol budaya, simbol agama. Gitu. Bukan yang memerintah lagi, kalau Tidak. dulunya kan yang memerintah. Tidak membawa kedaulatan gitu. Gitu. Kalau dia pemerintahan berdaulat itu kan tentu mengatur sendiri daerahnya, mengatur sendiri wilayahnya seperti sebelum-sebelumnya. Begitu juga dengan sultan-sultan dari daerah lain lah ya Pak Sama. ya, berarti ya. Sama. Berarti mereka Kalaupun seperti daerah istimewa Yogyakarta, itu juga sultannya tetap bisa mengatur daerahnya sendiri, tapi berstatus sebagai gubernur, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga. Jadi tidak membawa kedaulatan, meskipun diistimewakan, namanya juga daerah istimewa Yogyakarta kan, diistimewakan sultannya yang menjadi gubernur. berarti makanya ditentang banget yang kemarin sempat viral tuh ya Pak, yang Sultan Empire gitu. Iya. Karena dia mau Iya. membawa kedaulatan. Ingin baru membawa ya. kedaulatan, enggak begitu, karena pada saat raja-raja itu menyatakan siap menyatukan diri, nah pada saat itu kita terikat dengan sumpah yang sama untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalnya di kemudian hari ada yang tidak terima, tidak puas, itu kebanyakan karena faktor politik, keadilan kepemimpinannya, tapi tidak salah Indonesianya, perilaku politiknya, perilaku pemerintahannya yang dia membawa karakter masing-masing. Negaranya tidak ngapa-ngapa. Ini yang perlu
kali ya dijelaskan ya gitu. Karena mungkin kebanyakan dari orang masih belum paham fungsi dari sultan ini apa kayak gitu. Apakah dia yang jadi raja, tapi kan ada Pak Presiden, maksudnya kayak gitu kan. Nah, kalau udah dijelaskan gini kan udah ngerti lah ya. Semua se-Indonesia begitu, ada sekitar mungkin masih ada sekitar 50-an lebih dari 300-an kerajaan yang ada di Indonesia yang masih aktif. 50-an lebih ini yang masih aktif. Yang paling aktif ini sebenarnya malah Pontianak. Dalam 1 tahun kita bisa mengadakan kegiatan ritual sendiri yang karena terkonversi dengan kegiatan peringatan hari besar Islam. Nah, makanya kita bisa tetap aktif karena kita tidak punya adat khusus, upacara khusus. Karena kita bukan peralihan keyakinan seperti saya bilang tadi. Kita masih bisa tetap aktif, sultannya bisa benar-benar menjadi simbol perekat, pemersatu masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah beberapa kali sering dilakukan pertemuan-pertemuan dengan warga, dengan antar suku, agama. Meskipun kita membawa Islam sebagai pakem pentingnya, bukan berarti kita menolak kehadiran agama-agama lain. Itu lakum dinukum waliyadin, kita tetap menerima mereka, tidak memaksakan kehendak, tapi saling menghormati dan mereka juga harus menghormati apa yang menjadi keyakinan yang ada di Kesultanan Pontianak. Nah, di antara 50 kerajaan yang terakhir dikatakan masih aktif ini, karena masih aktif itu seperti apa? Masih punya kesultanannya, masih ada kerajaan, bangunan kerajaannya. Kebanyakan kan sudah runtuh dan tidak ada bentuk fisiknya lagi. Tidak ada bentuk fisiknya lagi, tapi masih ada anak cucu keturunannya gitu. Tapi di antara yang masih aktif itu termasuklah Kesultanan Pontianak. Kita masih punya struktur kesultanannya, ada sultannya, ada bangunan istananya yang menjadi benda cagar budaya yang diatur oleh undang-undang cagar budaya, dan ada aktivitas dan kegiatannya gitu. Ada lagi pertanyaan dari Salma? Kalau dari saya sendiri nggak ada pertanyaan lagi, nah cukup jelas. Sebelumnya Pak, mungkin tadi lupa kali Salma nanya tadi posisi Pak Doni di sini sebagai saya di masa Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri merupakan sekretaris pribadi, dipercaya menjadi sekretaris pribadi Sultan. Kalau di masa yang sekarang Sultan Pontianak yang 9, saya lebih memfungsikan diri sebagai protokoler dan ya seperti begini nih. Itulah ya membantu kita yang kurang panduan lah gitu ya soal istana nih ya. Kan banyak simpang siur tentang kesejarahan Pontianak. Apabila ingin melakukan pelurusan tentang itu, yang benarnya bagaimana kan tentu orang-orang akan hadir ke sini, datang ke sini kan. Nah, menjadi tugas saya salah satunya. Kan itu. Udah, boleh ditutup. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya. Oke, udah. Nah, ditutup dengan salam udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Kak ya, mengganggu waktunya. Apa-apa. Saya Salwa, perwakilan dari teman-teman saya dan guru pembina saya. Saya mau nanya nih Kak, menurut Kakak ini keraton itu apa gitu? Keraton Qadariyah, keraton ya. Keraton itu di mana-mana adalah sebuah istana yang ditempati oleh para raja, para ratu. Kebetulan kalau di Pontianak kita tidak mengenal raja, lebih tepatnya sultan. Nah, kayak gitu. Keraton itu tempat berkumpulnya petinggi-petinggi yang berasal dari kota, setiap kota. Kalau kita terutama kota Pontianak yang disebutlah dengan sultan. Kan keraton kita ini namanya kan Keraton Qadariyah. Ya. Jadi Qadariyah itu apa? Qadariyah itu sebenarnya berasal dari kata Melayu Pontianak. Jadi
kenapa jadinya Keraton Qadariyah, agar semua orang mungkin lebih khas kali ya Keraton Qadariyah, lebih khas bahwa Keraton Qadariyah adalah keraton yang berdiri di tanah Melayu, di tanah Kalbar, di tanah Pontianak. Alright, thank you everyone for watching this video until the end of the section. That was all from our interview section to one of the speaker. Hopefully what has been conveyed by the speaker can be a good lesson and be useful for us in the future. We are Darul Awar. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And they said that we can't be together because